Memiliki uang 400 jutaan, kalau kalian sedang mencari sebuah MPV yang lega, nyaman, fungsional, dan pastinya kalian mementingkan kenyamanan kabin untuk semua penumpangnya, mungkin di pasaran hanya ini jawabannya teman-teman. Sebuah Hyundai H1 yang bisa dibilang harganya sekarang cukup terjangkau dan memiliki keluasan kabin paling luas di antara kompetitor-kompetitornya. Selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Ini dia review dari Hyundai H1 tipe Elegance yang sudah facelift. Kita bahas mobilnya. Oke teman-teman, ya ini dia sebuah Hyundai H1 yang sudah mengalami facelift. Dan mungkin kalian sudah banyak sekali ya melihat review-review mobil ini di beranda YouTube kalian. Tapi sekarang kita bahas adalah value for money yang diberikan dari sebuah Hyundai H1 ini. Dimana mobil ini harga bekasnya sekarang sudah cukup terjangkau, tapi kalian bisa mendapatkan sebuah MPV besar yang kelasnya itu jika dibandingkan sebenarnya untuk dimensinya bersaing langsung dengan Toyota Alphard ataupun Nissan Elgrand dan MPV-MPV besar lainnya. Namun harganya semurah atau sebanding dengan medium MPV seperti contoh Kijang Innova ataupun Toyota Foxy, Nissan Serena dan kawan-kawan lainnya. Tapi jika dibandingkan dengan semua itu, nggak ada yang lebih besar dan lebih nyaman dari sebuah Hyundai H1 ini. Oke, sekarang yang kita bahas adalah bagian desainnya dulu. Dimana untuk H1 ini sebenarnya mobil yang sudah keluar sejak tahun 2010 dan sampai tahun 2022 ini masih dijual oleh Hyundai. Kita bahas dulu bagian desain depannya, dimana untuk mobil ini mengalami penyegaran yang tampilannya juga berubah semakin modern juga sekaligus semakin mewah gitu ya. Karena simbol mobil mewah itu ditampilkan, dipancarkan di depan lewat grill yang besar sekali di bagian depan ini, tidak kalah seperti Toyota Alphard dan Toyota Velfire. Nah, di versi faceliftnya juga dia sudah mendapatkan teknologi di mana untuk headlampnya dia sudah mendapatkan proyektor untuk tipe Elegance dan XG ini. Juga untuk tipe tertinggi yaitu Royal sudah proyektor, namun yang Royal itu sudah menggunakan bohlam HID, jadi pancarannya warna biru. Tapi kalau yang ini pancarannya masih warna kuning alias halogen. Pun di bawahnya kalian dilengkapi dengan dua buah fog lamp kiri kanan, lengkap dengan DRL di bagian bawah. DRL yang sudah LED bro, keren banget. Nah, yang menarik dari mobil ini adalah bagian dapur pacu, di mana Hyundai H1 itu memberikan dua pilihan mesin bensin dan mesin diesel. Tapi mendingan kalian ambil yang versi dieselnya aja, karena mesin 2500 cc CRDI alias Common Rail Diesel Injection milik Hyundai yang sudah terbaru ini memberikan tenaga serta torsi yang cukup baik untuk menghela bodi sebesar ini teman-teman. Tenaganya di angka 168 HP dan torsi di 441 Nm. Itu yang membuat mobil ini sangat laju dan effortless sekali ketika diisi dengan penumpang penuh. Ini jika dibandingkan dengan tenaga mesin bensin itu sama seperti Toyota Alphard tipe 3.5Q Executive Lounge gitu ya. Yang 2.5 rasanya tidak seresponsif dari mesin Hyundai H1 ini. Pun dibalik mesinnya yang gagah serta tenaga besar itu juga diimbangi dengan konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Mengingat sekarang BBM sedang tinggi-tingginya, ini pilihan yang paling menarik. Sekarang kita ke samping. Nah, di bagian samping sini yang berbeda jika dibandingkan dengan tipe tertinggi yaitu Royal. Dia tipe XG maupun tipe Elegance ini masih dibekali dengan velg ukuran 16 inci. Single tone, dia berpadu dengan ban Dunlop ST20 dengan tapak yang lumayan cukup gemuk nih teman-teman. Sehingga membuat bantingan suspensi di dalam kabin sedikit lebih empuk jika dibandingkan dengan tipe Royal yang sudah memiliki velg ukuran 18 inci. Profil bannya di angka 215 aspek rasio 65. Di depan sudah menggunakan rem cakram dan juga di belakang dia sudah menggunakan rem cakram. Oh, untuk fitur keselamatan Hyundai H1 ini juga lengkap ABS EBD dan juga ada Vehicle Stability Control. Namun yang ini sepertinya sudah juga dilengkapi dengan VSA teman-teman.
Yang berbeda jika dibandingkan dengan XG ataupun Royal, tipe Elegance ini sayangnya belum dilengkapi dengan power back door. Jadi untuk membuka pintu power sliding door yang besar ini masih diperlukan tenaga teman-teman, manual. Tapi nggak apa-apa karena bukaannya juga enteng banget, bisalah untuk kalian sesuaikan. Oke, kita tutup lagi. Dan di bagian samping sini ada kaca berbentuk kotak yang belum dilengkapi dengan power window. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, ini yang menjadi kesukaan gue di bagian belakang. Setelah penyempurnaan, setelah facelift maksudnya, Hyundai H1 ini tampil lebih modern pastinya ya. Dan terlihat sedikit lebih mewah sama seperti di bagian depan. Karena untuk lampunya sendiri dia sudah LED. Walaupun ini tipe Elegance, tipe paling bawah, tapi untuk lampu malamnya sudah LED, lampu remnya masih bohlam, lampu sen dan lampu mundurnya masih bohlam teman-teman. Di belakang sini ada wiper, defogger kaca belakang, high mount stop lamp, emblem Hyundai, dan juga mesin kebanggaannya yaitu CRDI yang memang bertenaga sekali. Oh, di bagian bawah sini juga dilengkapi dengan 2 buah bentuk muffler yang palsu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, memperganteng tampilan dari Hyundai H1. Nah, kita pengen lihat bagasinya, tapi mohon maaf bagasinya itu ada barang-barang teman-teman. Nah, ini adalah karpet bawaan dari H1 ya. Karena mobil yang kita review ini karpet bawaannya sudah diganti dengan karpet merek ini teman-teman, merek Trapo yang bentuknya itu kotak-kotak, jadi makin premium. Dan ini adalah sarung mobilnya. Oke, tapi ngomong-ngomong, kalau untuk ngomongin ukuran bagasi, semua kursi yang ada di dalam kabin sebuah Hyundai H1 ini bisa kalian maju dan mundurkan. Jadi tergantung kalian pengen bawa barang banyak atau bawa penumpang banyak. Itu semua bisa dikompromi karena bagian bagasi ini juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Luas banget, kalau kita posisikan paling mundur seperti ini masih bisa membawa mungkin beberapa ransel penumpang yang ada di dalam sebuah Hyundai H1 ini. Oke, sayangnya untuk bagasinya belum power tailgate. Gak apa dong. Nah, sekarang waktunya improvement alias pembuktian seberapa luas kabin dari Hyundai H1 tipe Elegance ini. Sekarang waktunya improvement alias pembuktian apakah Hyundai H1 dengan kapasitas penumpang 12 penumpang ini selega apa dengan gua penumpang dengan tinggi 185 cm. Bisa kalian lihat teman-teman, ini semuanya kursi sudah gua set dengan posisi paling tegap dan kita akan cobain satu persatu baris dari Hyundai H1 12 seater ini. Oke, cara masuknya sebenarnya gampang-gampang aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lebih gampang lagi, ini bisa kalian ya sedikit reclining ke depan ya. Dan majuin lagi ke depan nih. Nah, jadi kalau kayak gini tambah lega untuk masuk ke baris paling belakang. Sekarang kita masuk. Oke. Nah, sebenarnya juga teman-teman ya, ini kursi ini nih yang bagian tengah ini bisa dilipat kalau kalian mau masuk ke bagian baris ketiga. Tinggal ditarik aja. Nah, langsung mudah sekali melipat kursi bagian tengahnya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini adalah posisi paling belakang ya, tempat duduk paling belakang dari sebuah Hyundai H1. Dan wow, nyaman sekali bro ternyata. Ini sih jempolan banget ya untuk kualitas interior pun dengan kelegaan ruang kabin yang ditawarkan dari sebuah H1. Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena ini sebenarnya udah gue set dengan posisi yang paling standar ya, paling layak gitu. Jadi nggak mepet-mepet banget di depan, juga di belakang nggak terlalu mepet. Dan bisa kalian lihat nih, ini gue masuk ke sini. Ini ruangan kaki dari posisi paling belakang masih cukup, bahkan terbilang lega nih. Dan di belakang sini juga tenang aja teman-teman, karena Hyundai nggak menganaktirikan bagian belakang. Di kanan sini ada 2 buah cup holder, dan di kiri sini ada 2 buah cup holder, bahkan 1 kompartemen terbuka
panjang yang berfungsi untuk mungkin menaruh beberapa gadget kalian atau dompet atau dokumen-dokumen kalian di bagian belakang. Dan privilege paling belakang lagi, kalian itu nggak berebutan jendela sama bagian tengah. Karena di sini kita masih lihat ada mekanisme kaca jendela yang seperti mobil-mobil tahun 90, teman-teman. Jadi kaca jendela yang bisa terbuka seperti ini. Ya, walaupun nggak gede-gede banget, tapi kalau kalian lewat di daerah pegunungan yang udaranya segar, kalian bisa buka kaca jendela ini sehingga bisa merasakan udara pegunungan yang segar itu. Oke, kita tutup lagi. Nah, di belakang sini pastinya nggak kepanasan dan nggak kegelapan. Hyundai memberikan satu buah lampu di bagian baris keempat ini, juga 2 buah blower AC kiri kanan. Dan AC-nya, FYI, untuk yang CRDI, tipe dieselnya itu dingin banget. Karena biasanya memang mobil-mobil travel itu sambil nunggu penumpangnya penuh, dia nyalain mesin sekaligus dinginin AC seperti ini. Dan rasanya dingin banget untuk AC Hyundai H1 CRDI diesel ini. Oke, sekarang kita tes di kursi baris ketiganya. Kita langsung lompat ke sini yuk. Nah, sekarang kita pindah ke baris ketiga, teman-teman. Nah, dengan tadi yang gue set moderate alias ya semi-semi, nggak terlalu sempit, ternyata di kursi baris ketiga ini masih kurang memadai ya. Gitu. Jadi untuk penumpang dewasa dengan tinggi 185 cm kurang nyaman duduk di baris ketiga ini. Dan ini yang gue bilang tadi, dia adalah kursi sebenarnya tambahan untuk kalau kalian pengen berkendara dengan 12 orang penumpang secara full. Kursi ini juga bisa kalian fungsikan sebagai armrest yang cukup besar ya. Dan juga lengkap dengan 2 buah cup holder. Bukan armrest, deng, berarti ini kompartemen terbuka. Karena di kursi baris ketiga ini nggak disediakan armrest nih. Kompartemen terbuka saja. Gitu. Dan kalau misalnya ada penumpangnya, ya tinggal naikkan saja kursi ini. Nah, jadilah kursi tambahan yang mungkin diduduki oleh balita atau anak-anak yang tingginya tidak lebih dari 150 cm. Karena nggak ada headrestnya, jadi kurang safety juga duduk di tengah sini. Kita coba. Oh, ternyata juga material joknya beda, teman-teman, sama bagian kiri dan kanan. Karena jujur, ini joknya sedikit lebih sakit ya, sedikit lebih keras maksudnya jika dibandingkan dengan material jok kiri kanannya. Tapi overall enak, untuk posisi duduknya enak sekali karena tidak terlalu tegak untuk sandaran punggungnya. Pun untuk faktor safety, dia juga dilengkapi dengan seat belt 2 titik nih, teman-teman, di bagian tengah sini. Ya, seat beltnya 2 titik, sama seperti kiri kanannya yang diberikan seat belt juga hanya 2 titik aja. Oke, jadi kayak gitu di bagian baris ketiga dari Hyundai H1. Seperti yang di belakang juga, di sini kalian disediakan 2 buah blower AC kiri kanan. Nggak berebutan, bos, aman banget. Nah, sekarang kita lanjut ke kursi baris kedua. Ini merupakan kursi yang mungkin juga spesial jika dibandingkan dengan kursi baris ketiga ataupun keempat. Kita lihat langsung ke depan. Oke, teman-teman. Dari luar, karena gue pengen tunjukin satu fitur yang nggak dipunyai beberapa kompetitornya nih untuk sebuah Hyundai H1 ini, yaitu kursi di bagian baris kedua ini bisa kalian sulap. Selain madep ke depan seperti kursi di bagian 3 dan 4, kursi ini juga bisa kalian hadapkan ke belakang gitu. Di sini ada satu buah tuas tarik gitu, kalian tinggal tarik keluar aja nih untuk kursi baris kedua ini. Nah, sekalian lihat, ini bukan sulap. Sip. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa hadap-hadapan dengan penumpang baris ketiganya. Sekarang kita duduk sini yuk. Oke, dan kursi ini sama seperti kursi di bagian baris ketiga. Untuk ukurannya, walaupun dia sedikit lebih spesial jika dibandingkan dengan kursi bagian tengah ini. Dan kalian juga diberikan satu buah armrest nih untuk kursi bagian belakang supir aja. Dan ketika hadap-hadapan begini nyaman juga. Kalian bisa kompromi dengan penumpang baris ketiga ini. Atau enaknya kursi hadap-hadapan begini, kalau nggak ada penumpang di bagian tengah, di bagian baris ketiga maksudnya, kalian bisa fungsikan sebagai
iya, leg rest gitu ya. Nyaman banget gitu. Jadi kalau kosong mobilnya ini bisa buat istirahat. Oke. Kayak gitu. Kursi ini juga kalian bisa reclining. Sama seperti kursi baris ketiganya. Dan maju mundur. Oke, di sini ada AC 2 buah dan hak prerogatif penumpang baris kedua ini juga kalian bisa mengatur blower AC. Oh, yang kelupaan tadi, di pilar sini juga kalian diberikan satu buah soket USB untuk mengecas gadget kalian. Sip, kayak gitu untuk Hyundai H1 tipe Elegance di baris keduanya, nyaman banget dan pastinya masih lega sekali, asal bisa kompromi dengan penumpang yang ada di belakang sini. Sekarang kita lihat bagian kokpit alias bagian pengemudi dari sebuah Hyundai H1 tipe Elegance. Let's go. Ini karena cukup tinggi ya teman-teman ya, jadi Hyundai memberikan pijakan lagi di bagian dalam untuk masuk ke dalam kabinnya, dan kalian juga diberikan satu buah hook atau pegangan tangan yang bisa memudahkan kalian masuk ke dalam kabin depan sebuah Hyundai H1 ini. Sip, rasanya seperti naik SUV leather frame yang tinggi gitu. Gagah banget, dan memang ini untuk visibilitas bagian depan itu terasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan mobil-mobil biasa. Nice banget, commanding seat, kayak SUV leather frame yang gagah gitu. Dan untuk Hyundai H1 tipe Elegance ini juga fiturnya cukup baik ya. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya. Mesin diesel teman-teman, 2500 cc CRDI. Wow, halus loh. Penyempurnaan mesin yang cukup baik dilakukan oleh Hyundai di H1 generasi yang sudah facelift ini. Kita hidupkan AC karena cukup panas sekali. Nah, untuk tipe Elegance ini memang sebagai tipe paling basic alias paling bawah dari sebuah Hyundai H1. Dia sederhana sekali untuk fitur-fiturnya, bahkan bisa dibilang tidak ada nih fitur-fitur unggulan yang diberikan di sebuah Hyundai H1. Oke, tapi di tipe Elegance ini kalian diberikan power window kiri kanan, juga ada fitur electric retract mirror. Jadi kaca spionnya sudah bisa kalian lipat secara otomatis gitu ya. Juga untuk mengatur kaca spionnya diberikan tombol elektrik juga. Nah, di bagian kanan sini juga kalian di bawahnya ada tombol untuk membuka dan menutup tangki bahan bakar kalian. Lalu di kanan sini kalian diberikan satu buah tombol untuk menyalakan fog lamp, juga untuk menerang redupkan dimmer alias cahaya yang berada di layar instrumen di bagian tengahnya. Dan satu tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu kabin bagian belakang. Untuk tipe Elegance ini juga setirnya polos banget teman-teman, nggak ada audio steering switch di bagian setirnya. Namun untuk pengaturan wipernya dia sudah intermittent di bagian depan. Wiper belakangnya juga pengaturan di sini, dan di tuas lampunya sudah diberikan fitur auto. Nah, di layar instrumennya basic sekali teman-teman, karena dia didominasi dengan 3 buah dial besar, kiri tachometer, kanan speedometer, dan di kanan ini penunjuk suhu juga bahan bakar kalian. Dan di bawah sini ada layar digital yang masih negatif yang menunjukkan odometer, trip A, trip B, dah itu aja. Tidak ada MID alias multi information display. Nah, sekarang kita bahas bagian tengahnya. Ini yang cukup canggih juga, dimana konsol tengah ini juga dibalut dengan material kabin yang berkualitas. Ini soft touch loh teman-teman. Untuk sebuah Hyundai H1 tipe Elegance ini nice banget nih material kabinnya. Nah, ke bagian tengah nih head unitnya sudah menggunakan head unit aftermarket keluaran dari Kenwood. Dia juga sudah lengkap nih untuk ada fitur navigasi melalui aplikasi pihak ketiga yaitu Waze. Bisa menyambungkan juga melalui Bluetooth, bisa memutar Spotify dan iPod gitu. Jadi belum bisa Android Auto ataupun Apple CarPlay, tapi nice, nggak apa-apa banget. Speakernya ada banyak ya teman-teman ya, nggak cuma di bagian depan, karena di bagian belakang juga ada, total ada 4 buah speaker dan suaranya juga cukup baik. Nah, kita ke bawah lagi, ini ada pengaturan AC, dia masih analog teman-teman, alias masih menggunakan tuas putar, belum digital climate control. Dan juga di sini kalian bisa atur nih untuk pengaturan AC belakang nyala atau tidak teman-teman.
Selain ada tuas di bagian belakang, Pak supir juga diberikan hak prerogatif untuk menghidup dan menonaktifkan fitur AC belakangnya. Nah, di sini juga pengaturan arah semburan lengkap ke depanan ke kaki, dan juga untuk menghilangkan embun alias defogger kaca depan. Di sini ada pengaturan sirkulasi. Lalu kita ke belakang, di sini ada tuas transmisi, dia otomatis 5 percepatan, lengkap dengan triptoniknya. Jadi kalau kalian pengen mode manual, silahkan di set di posisi triptoniknya aja. Oke, tempat penyimpanan banyak sekali pastinya. Di sini ada satu buah tempat penyimpanan untuk koin-koin kalian. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini juga ada soket lighter 12 volt. Di sini ada 2 buah cup holder. Di sini posisi paling maju ya, jadi agak mentok. Tutup lagi. Di sini juga ada soket lighter 12 volt, teman-teman. Banyak sekali. Dan ke bagian tengah sini juga kalian diberikan 2 buah cup holder, 1 buah tempat penyimpanan terbuka, sama seperti bagian baris kedua ataupun ketiga. Kita tegakkan dia. Kalau tegakkan, depan sini bisa 3 orang penumpang. Lebar banget nih, karena jarak antara penumpang kiri kanannya sangat lebar. Lalu, di bawah sini juga ada tuas untuk rem parkirnya. Belum elektrik, teman-teman. Ini tempat penyimpanan terbuka yang besar sekali. Di sini juga ada. Dan di atas sini juga kalian diberikan 1 buah kompartemen terbuka yang cukup besar. Yang keren lagi, yang premium adalah kaca spion belakangnya, di mana kaca spion ini sudah menggunakan fitur auto dimming. Jadi bisa meredup dan menerang sendiri ketika kalian mendapat cahaya beam dari kendaraan belakang. Ke atas tempat kacamata, di sini ada untuk menyalakan lampu kabin belakang, dan juga ini sesuai dengan pintu yang terbuka. Sip, sun visor sekarang. Sun visor, vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Jadi masih vanity mirror biasa. Oke, sekian rasanya untuk mobil MPV dengan uang 400 jutaan. Kalian bisa mendapatkan sebuah MPV yang super lega, praktis, fungsional, dan pastinya bisa mengajak keluarga kalian jalan-jalan dengan aman juga nyaman. Berapa harganya? Sekarang kita ke depan buat gua kasih tahu harga lengkap dari sebuah Hyundai H1 tipe Elegance dengan kilometer 39.000 aja. Let's go. Jadi, seperti yang kalian udah simak sebelumnya, ya ini adalah pilihan paling worth to money. Dimana kalau kalian mungkin adalah seorang suami atau seorang ayah yang menginginkan mobil super luas, nyaman, enak diajak jalan-jalan jauh, walaupun nggak terlalu mewah, tapi mobil ini memiliki fungsi yang memang sejatinya sebagai sebuah mobil. Dan mobil ini tahun 2018 dengan odometer yang baru tercatat di angka 39.000 km, pastinya service record. Pajaknya itu bulan 3 tahun 2023 yang harganya kita bandrol murah aja teman-teman. Hyundai H1 tipe Elegance 2018 kita jual di 425 juta rupiah. Dan harga tersebut tenang aja, masih boleh nego lagi. Kalau kalian serius silahkan hubungin marketing kita yang ada nomor teleponnya di kolom deskripsi di bawah. Dan itu dia beberapa poin menarik mengenai Hyundai H1 tipe Elegance yang sudah facelift ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobilnya bagus? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.